Ketika Biden dilantik, Tiongkok tahu sekali kelemahan Demokrat yang tidak akan bisa perang shadow di mainland Tiongkok. Makanya mereka berani serang terbuka dengan propaganda kedaulatan atau sovereign right Tiongkok versi mereka. Mereka merasa ditekan habis-habisan di zaman Trump dengan Tiongkok diisukan melakukan penzoliman pada komunitas Uighur dengan pencaplokan Hong Kong dan banyak lagi kesalahan Tiongkok yang dihajar oleh Partai Republik dalam administrasi Trump. Ketika Demokrat sekarang berkuasa, mainnya pakai operasi intelijen. Tidak bisa gampang memainkan itu di Tiongkok. Tiongkok tahu banget, makanya mereka sikat Amerika sekarang. Diumumkannya pelarangan 28 pejabat ex-Trump masuk ke Tiongkok dengan banyak keburukan yang diperlihatkan oleh mereka. Padahal ini hanya menunjukkan bahwa Tiongkok akan membalas dengan propaganda bahwa salah tuduhan Trump tersebut. Dan kedua, mereka unjuk taring ke Demokrat Biden. Berani lawan gak lu? Melihat beraninya Tiongkok sekarang ini, saya yakin Amerika keok dalam 4 tahun ke depan dengan Tiongkok. Lalu Indonesia bagaimana? Kita saat ini miring ke Tiongkok dalam hal menerima investasi Tiongkok di tanah air yang menyedot sumber daya alam mineral Indonesia. Secara akunting, emang negara untung? Ya enggak lah, mana buktinya? Lihat APBN tuh, ada nggak untungnya dari kehadiran Tiongkok di Indonesia yang menyedot sumber daya alam mineral tersebut? Mengapa? Gini loh dagangnya, saya urai ya. Urusan main mineral walaupun skala garasian, lumayan lah. 25 tahun saya sudah berdagang hal seperti itu. Jadi kita melihat dari dua kacamata, sebagai penghasil mineral atau sebagai penjual mineral. Ini penting, karena kalau Anda sebagai penjual mineral, kadar kandungan mineral Anda harus tinggi supaya dijual dengan harga tinggi. Yang kedua, yang geblek adalah harga internasional yang kita anut. Ingat, kata geblek akan saya ulang-ulangi ke depan ya, biar seru gitu loh. Di sisi lain, sekarang Anda adalah pembeli mineral. Benar, Anda ingin kandungan mineralnya besar, namun Anda ingin beli dengan harga kandungan mineralnya kecil. Paham? Belum paham? Saya lanjut ya. Begini misalnya, kandungan nikel. Anda penjual nikel ore atau mentahan atau masih dari alam, belum diproses, katakanlah dari tanah kandungan Anda per ton ada 500 gram nikel. Ini hanya contoh ya, for the sake of discussion ya. Maka sebagai pembeli Anda ingin kandungan nikelnya besar, betul ya? Namun itu bukan mental pedagang. Pedagang akan bilang, kita tes ya kandungannya. Nah, alat tes tadi yang ada di seluruh lab komersial dunia itu rendah sensitivitasnya. Jadi dibacanya paling 400 gram nikel, padahal bisa 700 gram aslinya nanti setelah diproses. Ini kita tahu banget. Jadi pinternya semua itu dimainkan di alat dan di sertifikasi. Jadi alat ukur yang ada di lab, di lembaga lab tes mineral tadi, dari sononya, dari pabriknya, mesin tes tadi adalah sudah agen para globalis. Karena itu Sontoloyo ini kalau dagang meterannya atau ukurannya nggak mau pakai Scofindo kayak Surveyor Indonesia kayak apalagi lab luar negeri. Selama hitungannya pakai material fisik labnya, nggak mau aja. Tapi tetap aja ada yang beli karena kita fair. Lalu pakai apa? Kami pakai EDAC system, pakai spektrum warna. Dan jangan kaget kalau hasil lab mineral konten Indonesia bisa 2 kali lipat hasil lab manapun di dunia dengan alat ukur yang sudah sejak 20 tahun yang lalu cara penghitungannya sama. Pakai ukuran physical mineral. Ya wassalam dah, lu dikadalin asing. Geblek ya? Ya nggak juga, namanya juga nggak tahu. Lalu sebagai pembeli kita ini bullshitnya lebih banyak lagi. Dibilang mahal lah nanti peleburannya, refining teknologinya mahal, banyak waste dari produk Anda, benda mineral Anda kecil konten mineralnya dan lain sebagainya. Sehingga nggak pakai lagi harga bursa internasional, tapi pakai harga ongkos tambang. Lah ini gebleknya nambah. Wis angel, wis berbisnis tambang mineral kok ngene digoblokin asing. Padahal kalau pakai SWF versi MMT, sovereign wealth atau kekayaan nasional tadi bukan untuk didagangkan, tapi sebagai alat tawar atau sebagai underlying cetak uang. Sekarang SWF jadi lembaga loh, lembaga hutang berbasis perusahaan. Dan ini super lucu. Maaf ya, boleh bilang geblek lagi nggak ya? Maklum, SWF-nya niru ide Bosman, tetapi hanya namanya saja yang ditiru. Actionnya mah jauh beda langit dan bumi. Yang sekarang berbasis hutangan, yang memang jago hutang sih, memang ya jago hutang ya otaknya hutang. Yang satu yang kita yang MMT berbasis aset nasional yang tidak diperdagangkan tapi dijaminkan sebagai underlying. Kesimpulan, dalam mengelola sumber daya alam nasional yang milik rakyat ini sesuai Undang-Undang 45 pasal 33 yang menurut saya salah kaprah, selalu menuruti negara besar yang punya GBHN sangat baik atas pencaplokan sumber daya alam negara lain. Dan ini harus ditangani oleh Menteri Peperangan. Ini adalah warfare, masuk kategori perang, bukannya masuk ranah perdagangan. Kalau bernegaranya sadar akan ke NKRI-an garis lurus loh ya ini ya, bukan menambah banyaknya pejabat diam seperti saat ini yang banyak lupa kalau kita punya wakil presiden.